أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ikhwata iman, para shaimin shaimat rahimakumullah. Kembali kita memanfaatkan waktu kita yang sangat berharga ini dengan melanjutkan kajian singkat kita tentang pokok-pokok dan prinsip-prinsip tauhid. Pembahasan kita yang kelima tentang tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tentang tafsir dari tauhid dan merealisasikan makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-57, Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Mereka yang disembah-sembah selain Allah itu mereka juga mencari wasilah kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang lebih dekat dan mereka sendiri mengharapkan rahmat dari Allah dan mereka takut terhadap azabnya, karena azab Tuhanmu amatlah pedih dan amat dijauhi. Ayat ini surah Al-Isra ayat 57 menggambarkan tentang orang-orang yang menyembah selain Allah, bahkan yang menyembah jin, menyembah malaikat. Sesungguhnya para malaikat makhluk Allah itu pun senantiasa mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bagaimana malaikat itu disembah selain Allah? Kalau malaikat saja yang dianggap makhluk terdekat kepada Allah tidak boleh dijadikan sarana untuk memanjatkan doa, apalagi menyembah mereka. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menyeru, meminta doa dan menyembah selain Allah dan selain malaikat? Mereka menyembah jin, menyembah berhala, bahkan menyembah patung dewa-dewi yang sama sekali mereka tidak memiliki kekuatan dan kemuliaan apapun di sisi Allah. Bahkan mereka juga sebagai makhluk, kalau dahulu mereka adalah manusia-manusia yang saleh, kemudian dijadikan patung disembah, mereka juga sama mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut daripada azabnya. Maka artinya bahwa orang-orang yang tidak bertauhid, tidak memahami makna la ilaha illallah, terjerumus kepada kebodohan di dalam memahami siapa Tuhan yang wajib dan patut disembah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, surah Az-Zukhruf ayat 26 dan sampai ayat 28. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bura'a'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah selain Tuhan pencipta diriku, karena dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Allah menjadikan kalimat tauhid yang diserukan Nabi Ibrahim ini sebagai kalimat baqiyah,
kalimat yang abadi, yang kekal sepanjang umur umat manusia sampai hari kiamat. Dan semoga dengan Allah jadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi itu mendorong manusia, anak cucu keturunan dari kaum Nabi Ibrahim dan yang lainnya ini, mereka kembali kepada jalan kebenaran, jalan tauhid. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang tetap menyembah berhala, menyembah patung. Sehingga beliau mengatakan, kalau kalian masih tetap menyembah berhala patung ini, aku akan berlepas diri. Kecuali kalau kalian menyembah Tuhan pencipta aku, karena dialah yang memberikan aku petunjuk. Lalu Allah jadikan sikap Nabi Ibrahim ini sebagai kalimatan baqiyah, sebagai prinsip yang abadi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri daripada segala kekufuran dan segala penyembahan selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian di ayat yang lain surah At-Taubah ayat ke-31 Allah firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka orang-orang para pengikut nabi-nabi terdahulu terjerumus kepada kerusakan akidah, yaitu menodai tauhid mereka dengan menjadikan pemimpin-pemimpin agama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, bahkan menjadikan Isa putranya Maryam sebagai Tuhan sembahan selain Allah. Artinya bahwa para pengikut Nabi terdahulu sekalipun, walaupun telah dibimbing, diajari para Nabi dan Rasul, mudah sekali menyeleweng, menyimpang, terjerumus kepada penyembahan selain Allah. Mereka tetap menyembah Allah, tetapi juga menjadikan para pendeta, para pemuka agama seolah-olah adalah pembantu-pembantu Allah, pendamping-pendamping Allah, sekutu-sekutu Allah yang juga disembah, diminta, diharapkan, dipanjatkan doa kepadanya sebagaimana dipanjatkan doa kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah yang terjadi kepada para pengikut umat Nabi terdahulu sebagai peringatan dari Allah agar umat Nabi Muhammad SAW tidak terjerumus kepada perilaku agama mereka yang tanpa disadari tauhid mereka ternodai dengan menyekutukan Allah, memuliakan, menyanjung, menyucikan manusia seperti menyanjung, memuliakan, menyucikan Allah Rabbul Alamin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain surah Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang tanpa menyadari dia menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu, yaitu mereka mencintai selain Allah itu seperti mencintai Allah. Ini disebut dengan syirik mahabbah. Ketika kekaguman, kemudian kebanggaan, rasa cinta berlebihan, yaitu melampaui batas kewajaran mencintai makhluk, maka terjatuh kepada mencintai seperti mencintai Allah, mencintai Tuhan, yaitu dengan memanjatkan doa kepadanya, mengharapkan kesembuhan, kesehatan, rizki, umur, dan apa saja kepada orang yang dicintai itu bukan kepada Allah. Maka itu telah terjerumus kepada syirik mahabbah yang akhirnya jadi syirik ubudiyah. Syirik kecintaan akhirnya terjerumus pada syirik pengabdian, penghambaan. Maka firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman tetap cinta yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Oleh sebab itulah di dalam sebuah hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama malahu wa damahu wa hisabahu 'ala Allah." Siapa orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, lalu dia mengingkari, kufur kepada apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah,
maka ia telah dihormati hartanya, darahnya, telah terlindungi kesucian darahnya, kesucian hartanya, sedangkan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, wujud dan realisasi daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah masalah kecintaan. Maka tidak boleh seseorang mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya, sehingga tanpa disadari dia telah memposisikan makhluk dalam posisi seperti Al-Khaliq, seperti Allah Rabbul Alamin. Semoga kita semuanya terlindungi daripada kesyirikan yang tanpa kita sadari, seperti kesyirikan dalam menyanjung, memuliakan, menghormati makhluk di atas dari kewajaran, sehingga seperti mencintai Al-Khaliq, yaitu Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.